saya merupakan mahasiswa PPG Jalan Jabatan kategori 1 tahun 2022 dari kampus Unesa dengan nomor UKG 20200093911, nomor induk mahasiswa 22001392115429. Pada hari ini, Rabu 5 Oktober 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran di kelas 8 SMK 3 Sudimoro Pacitan dengan submateri Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Hukum Nasional sebagai syarat untuk mengikuti ujian UKIN PPG tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat, Bu. Sehat semua? Sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran PPKN hari ini, silahkan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ketua kelas silahkan dipimpin berdoa. Berdoa mulai. Ada yang nggak masuk hari ini anak-anak? Ada. Nah, saya absen dulu ya. Apriliana Cahya Sakit. Alvin Sakit. Azizul Masuk. Cendi Masuk. Lata Kalaku Rizky Trinoviana masuk Bu. Sabrina masuk Bu. Yulia Sakit. banyak yang sakit ya anak-anak ya. Iya, Bu. Sekarang sedang musim pancaroba, kita banyak musim sakit dan bila jaga kesehatan masing-masing ya. Itu kok masih ada sampah di bawah kursi, ayo diambil kita di bawah sampah ya. Bu. Terus bajunya yang laki-laki yang belum dimasukkan, ayo dimasukkan dulu biar rapi, biar ganteng-ganteng, biar cantik-cantik ya. Yuk biar semangat, kita nyanyi lagu nasional, setuju? Setuju. Siapa dirijennya? Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat dibangun sentosa. Berikan bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tepuk tangan. Nah, anak-anak masih ingat kita minggu lalu membahas apa? Ya, Evita? Tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Ya, tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945. Yang lain gimana? Betul apa salah? Betul. Kira-kira kedudukannya bagaimana? Ada yang masih ingat? Ayo angkat tangan sambil berdiri. Ya. Kedudukan
sahabat Sabina. Betul ya? Nah, anak-anak sekarang Bu Devi ingin bertanya kepada kalian, kira-kira di sekolah kita ini memiliki aturan apa enggak? Memiliki. Aziz? Memiliki. Memiliki. Contohnya apa, Aziz? Memakai seragam lengkap. Memakai seragam lengkap katanya. Nah, berkaitan dengan seragam lengkap katanya Aziz, coba Edo maju Do. Nah, sekarang kita lihat bagaimana Do, sehat Do? Nah, kita lihat bagaimana Edo memakai seragam hari ini anak-anak. Ikat pinggang pakai Do. Seragamnya betul apa salah? Betul. Sudah dimasukkan. Sudah. Kaos kaki sudah pakai apa belum Do? Sudah. Nah, Edo sesuai dengan tata tertib apa tidak? Sesuai. Mematuhi tata tertib apa tidak? Mematuhi. Coba sebutkan Do, tata tertib nomor berapa berarti Do yang kamu patuhi hari ini? Yang mana Do? Tata tertibnya. Ya, dibaca yang keras Do. Hari Rabu dan hari Kamis berseragam khusus SMP Negeri 3 Sidoarjo. Iya, betul sekali. Tepuk tangan. Nah, anak-anak, kenapa Bu Devi kok menanyakan tentang aturan di sekolah, ya kan? Tata tertib di sekolah, karena berkaitan dengan materi kita hari ini. Sudah belajar apa belum dari malam? Sudah. Nah, ada yang bisa membacakan dengan keras? Ayo. Ya, Raffi, silakan berdiri Raffi. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Iya, betul. Materi kita hari ini adalah tentang peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini anak-anak diharapkan kalian dapat menelaah tentang kedudukan, fungsi, dan makna dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Setelah itu kalian dapat menyajikan hasil diskusi tentang kedudukan, fungsi, dan makna dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kenapa kok menggunakan diskusi? Karena metode pembelajaran kita hari ini adalah diskusi. Adapun penilaiannya, ada penilaian sikap kalian, ada penilaian keterampilan nanti saat diskusi, dan ada penilaian pengetahuan. Nanti ada kuisnya, ya. Materi kita ada di sini anak-anak. Silakan bagi kelompok sesuai dengan kelompok minggu kemarin. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ayo cepat ya. Nah, coba perhatikan ke depan anak. Nah, gambar apa ini anak-anak? Gambar tata tertib. Edo, ya berdiri dulu. Gambar apa tuh? Tata tertib di SMP Negeri 2. Iya, itu adalah gambar tata tertib peserta didik SMP Negeri 3 Sidoarjo. Itu ya. Nah, apakah di sekolah kita sudah memiliki aturan seperti ini anak-anak? Sudah. Ya, memiliki aturan tata tertib yang seperti ini. Kemudian untuk apa tata tertib itu dibuat? Ada yang tahu? Ya, Chelsea? Agar sekolah tertib. Ya, betul sekali. Kemudian bagaimana jika tidak ada tata tertib di sekolah kita? Ya, sekolah tidak akan tertib. Sekolah tidak akan tertib. Betul sekali. Kalau tidak ada tata tertib, kalian pakaiannya seenaknya sendiri, ya kan? Sukanya pakai baju yang sobek-sobek, pakai celana jeans, nah itu ya. Jadi kalau tidak ada tata tertib di sekolah, maka sekolah tidak akan tertib seperti itu. Kemudian begitupun di negara kita juga memiliki sebuah aturan. Nah, sekarang perhatikan ini. Ada yang masih ingat kemarin yang sudah belajar? Nomor 1 itu kira-kira apa isinya? Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Iya, betul. Nomor 2 KPR. KPR. Nomor 3 Undang-Undang Peraturan nomor 4 Peraturan Pemerintah. peraturan pemerintah. Nomor 5 Peraturan Presiden. nomor 6 Perda
Kalau kalian bertanya, masukkan di dalam kelas kelompok kalian. Ya, bisa dipahami? Ayo sekarang kita masukkan dulu semua di sini. Nanti saat presentasi kelompok yang bertanya atau menjawab, nanti memasukkan ini di gelasnya masing-masing ya. Iya, sekarang ketua kelompok 1 silakan memilih jalan dulu. Silakan maju. Dipilih jalannya nomor berapa? Coba dipilih. Nomor 1 ya. Kelompok 2. Kelompok 2. Dia maju. Dia nomor berapa? Nomor 4. Oh, nomor 4 ya. Kelompok 3. Nomor 3 ya. Kelompok 4 nomor 5 ya. Lanjut kelompok 5 nomor 7. Nah, kita buka satu persatu ya. Agama atau kepercayaannya. Upaya penangkapan kepada para pembalakan liar dan kayu siap kirim ini dilakukan. Kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Memperoleh pendidikan adalah hak setiap warga negara. Perhatikan lagi, pengendara yang membawa 2 penumpang dan semuanya tidak menggunakan helm. Itu ya. Ini APD-nya dikerjakan secara berkelompok. Silahkan mencari informasinya di buku literatur kalian atau referensi yang lain dan saling bertukar informasi. Bisa dipahami? Bisa. Ya, sudah 15 menit, waktunya sudah habis. Silakan presentasikan. Silakan presentasikan kelompok mana dulu yang sudah kelompok 1. Kelompok 1 sudah ya? Ya, yuk. Silakan presentasikan. Waktunya sudah habis, sudah 15 menit ya. Kelompok yang lain silahkan disimak. Silakan mengajukan pertanyaan ataupun tanggapan. Ya, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari penelitian argumentasimu tentang kekayaan video terdapat menggambarkan tentang kebebasan menurut agama Indonesia terdiri dari beragam agama yaitu Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, Katolik. Apa yang nampak dalam video tersebut
dalam menganut agama. Adanya keberagaman agama dan hak beragama dijamin dalam peraturan perundang-undangan masyarakat terhadap pemilik agama yang dianutnya. Bagaimana menurut kalian apabila di Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kebebasan beragama? Akan terjadi pembatasan dalam memilih agama, terjadi perselisihan perpecahan dan pertengkaran. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Kelompok yang lain silakan memberikan pertanyaan atau tanggapan. Ya, kelompok 3 silakan berdiri. Ya. Berapa agama di Indonesia? Nah, itu tadi pertanyaan kelompok 3, berapa agama yang ada di Indonesia? Ayo. Ada 6. Karena, ya sebutkan apa saja? Islam, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan Katolik. Bagaimana kelompok 3? Wah, ada lagi pertanyaan untuk kelompok 1? Silakan berdiri. Bolehkah kita memaksakan keyakinan terhadap orang lain? Tidak, karena bertentangan dengan perundang-undangan kita yang memberikan kebebasan kita dalam memeluk agama. Iya, ya. Sudah cukup? Tongkat bintangnya jangan lupa kelompok 2 masukkan ke gelas kalian. Kalau sudah cukup, kelompok 1 bisa kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Lanjut ke kelompok 2. Sekarang presentasi silakan maju. Yang lain silakan disimak. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikan argumentasimu tentang tayangan video tersebut. Adanya kasus pembalakan atau penebangan pohon secara liar mendapatkan sanksi hukum. Bagaimana pendapatmu tentang akibat dari ditimbulkan dari kejadian tersebut? Pembalakan sudah menimbulkan kerugian negara karena hutan tersebut adalah milik negara dan tidak boleh dieksploitasi secara liar. Bagaimana menurut kalian apabila di Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan? Jika tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, maka pembalakan liar akan semakin marak terjadi dan tidak ada hukum yang tegas dalam menangani kasus tersebut. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Kelompok yang lain silakan berikan pertanyaan ataupun tanggapannya. Ya, kelompok 1 silakan berdiri. Bagaimana akibat dari adanya penebangan liar untuk lingkungan? Akibatnya kalau ada penebangan liar gimana? Yang terjadi adalah kerusakan ekosistem alam, binatang akan kehilangan habitatnya. Selain itu akan menimbulkan rawan banjir dan longsor. Iya, itu tadi jawaban dari kelompok. Ya, tambah kelompok 5 silakan. Bagaimana upaya untuk mencegah penebangan hutan? Mencegah penebangan hutan secara liar. Memberikan sanksi tegas. Memberikan sanksi tegas jika ada penebangan secara liar. Begitu. Kelompok 3, kelompok 5 bagaimana? Setuju. Kelompok 2 bagaimana? Setuju ya. Ya, silakan kembali kelompok 2. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Lanjut kita menuju kelompok 3. Yang lain silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
medsos. Berikan argumentasimu tentang tayangan video tersebut. Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Adanya tindakan korupsi yang dilakukan oleh aparatur negara. Hal ini terjadi karena adanya kesempatan dan kurangnya kesadaran. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut? Akibat yang ditimbulkan adalah kerugian negara dan rakyat tidak dipenuhi karena yang seharusnya diterima rakyat malah dikorupsi oleh jabatan negara. Apa yang terjadi apabila di Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi? Jika Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi, maka tindakan korupsi akan semakin marak terjadi dan tidak ada sanksi tegas tentang tindak korupsi. Ya, kelompok yang lain silakan pertanyaan atau tanggapannya. Ya, kelompok 1. Bagaimana agar kita terjauh dari tindakan korupsi? Ya. Dengan mengingatkan iman dan takwa, membutuhkan kesadaran diri atas tindakan yang tidak boleh dilakukan. Dengan iman dan takwa serta kesadaran dalam kelompok 3. Gimana? Kelompok 5, ya. Bagaimana cara menjaga korupsi? Mencegah korupsi. Bagaimana untuk mencegah? Membutuhkan kesadaran atas tindakan yang tidak boleh dilakukan. Perlu kesadaran agar tidak melakukan hal tersebut. Bagaimana kelompok 5? Setuju. Ya, silakan kembali kelompok 3. Tepuk tangan kelompok 3. Lanjut kelompok 4, silakan. Lanjut. Kelompok yang lain silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berikan argumentasimu tentang tayangan video tersebut. Adanya gambaran tentang pendidikan di Indonesia yang merupakan hak bagi seluruh warga negara. Apa yang nampak dalam video tersebut terkait dengan jaminan hak dalam memperoleh pendidikan? Adanya jaminan hak dalam memperoleh pendidikan bagi warga negara Indonesia sesuai pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara tahun 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Bagaimana menurut saya apabila di Indonesia tidak diterapkan perundang-undang yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan? Jika Indonesia tidak menerapkan perundang-undang yang mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, maka akan terjadi pembatasan dalam memperoleh pendidikan. Pendidikan tidak merata dan tujuan negara tidak tercapai. Ya, silakan kelompok lain. Ya, kelompok 3. Bagaimana upaya kita agar pendidikan di Indonesia dapat maju dan berkembang? Dengan cara belajar dengan rajin, memanfaatkan segala kesempatan untuk menimba ilmu agar pendidikan di Indonesia semakin maju dan berkembang. Ya, tambahan kelompok 5, silakan. Siapa yang memiliki peran dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia? Yang memiliki peran adalah seluruh warga negara Indonesia, mulai dari guru, orang tua, siswa, dan seluruh warga negara. Seluruh warga negara yang memiliki peran. Bagaimana? Sudah cukup untuk kelompok 4? Sudah cukup ya? Sudah. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Lanjut kelompok terakhir, kelompok 5. Kelompok 5. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Bagaimana argumentasimu tentang tayangan video tersebut? Mengapa kejadian tersebut bisa terjadi? Adanya pelanggar lalu lintas, terlihat ada pelajar yang mengendarai sepeda motor berboncengan 3 dan ditilang oleh polisi. Hal itu terjadi karena kurangnya kesadaran dalam mematuhi peraturan lalu lintas. Bagaimana akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut? Akibat yang ditimbulkan adalah membahayakan diri sendiri dan orang lain. Bagaimana menurut kalian apabila Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang
mengatur tentang lalu lintas. Jika Indonesia tidak memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lalu lintas, maka pelanggaran lalu lintas akan semakin marak terjadi dan akan membahayakan diri sendiri dan orang lain, misalnya kecelakaan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 5. Kelompok yang lain silakan. Yang kelompok 4, Apa akibatnya apabila kita tidak memakai helm saat berkendara? Yang terjadi kecelakaan yang menimbulkan cedera di kepala, sehingga sebaiknya kita memakai helm saat berkendara. Ya, kelompok 3. Apa akibat melanggar lalu lintas? Akibatnya melanggar lalu lintas, Terjadinya kecelakaan. terjadi kecelakaan. Iya, sip. Dari kelompok 3. Ya, sudah cukup kelompok 5. Beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Ya, silakan kembali. Nah, bagaimana proses diskusi hari ini? Proses diskusi sudah berjalan dengan baik, ya, sudah berjalan dengan baik. Tadi ada beberapa hal yang ditanyakan sudah terjawab dengan baik, atau ada yang masih mengganjal, atau ada yang masih dipertanyakan anak-anak? Tidak. Ya, sudah jelas semua ya. Ya. Itu tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Semua sudah berpresentasi dengan baik, diskusi berjalan dengan baik. Hanya saja yang perlu kita evaluasi bersama adalah masih ada beberapa yang belum mengajukan pertanyaan, ya kan? Masih ada yang belum menanggapi. Tapi selebihnya sudah sangat bagus. Terima kasih untuk kita semua. Yuk, tepuk tangan. Ya, anak. Nah, kuis. Nah, sekarang untuk mengetahui atau menguji kemampuan kalian, jadi adakan kuis, dikerjakan soalnya. Ya, soalnya seperti ini, seperti ada di ini. Waktunya 5 menit untuk mengerjakan sambil jadi merekam hasil diskusinya. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini apa anak-anak yang bisa menyimpulkan? Ya, Peraturan perundang-undang adalah peraturan tertulis yang membuat hukum yang mengikat
Iya, betul sekali, Rizky ya. Itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Kemudian, adakah materi yang kalian sukai hari ini? Ya, Ajis? Tentang peraturan lalu lintas. Tentang peraturan lalu lintas yang Ajis sukai. Yang lain? Sama? Sama. Nah, kemudian materi yang tersulit yang mana? Yang tersulit? Ya, kita Tata urutan perundang-undangan. tata urutan perundang-undangan yang susun seperti segitiga tadi ya. Apakah dengan metode pembelajaran hari ini sesuai dengan kalian atau cocok dengan kalian? Bagaimana? Sesuai? Ya. Apakah kesulitan itu bisa diatasi dengan metode kita hari ini anak-anak dengan diskusi kelompok? Bisa ya. Jangan lupa minggu depan materi yang kita akan pelajari adalah tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 itu ya. Kemudian pesannya Bu Devi, tetap jaga kesehatan, musim sedang tidak stabil ya, banyak penyakit, banyak yang sakit, tetap jaga kondisi, jangan lupa keluar rumah pakai masker ya. Kemudian jaga kesehatan, makan kalian, minum yang banyak istirahat ya. Itu kemudian terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tetap jadilah generasi emas kebanggaan siapa? Kebanggaan orang tua ya. Sebelum saya akhiri, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas silakan dipimpin berdoa. Assalamualaikum